Mas Atta ini bisa mendapatkan 590.000 US dollar atau setara 8,5 miliar, Mas. Sudah dibeli sekitar 20 hari yang lalu. Katanya dibayar 300 juta. Nah, yang menjual ini mengaku terpaksa. Hai viewers, Kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. jadi kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Apa aja tuh, Mas? Ya, ada soal nasib guru honorer. Lalu ada juga soal pernikahan Hatta Halilintar. Yang sampai like di mana-mana ya. Yoi. Nah, selanjutnya di reactionjpnn.com. Nah, berita terpopuler kelima ini datang dari guru dan tenaga pendidikan honorer. Mereka menyatakan bahwa ingin menjadi P3K itu, tapi dengan sejumlah syarat. Begitu. Apa tuh, Mas? Jadi, Mas, gimana Nah, ceritanya? jadi guru dan tenaga kerja kependidikan honorer non kategori usia 35 tahun ke atas mengingatkan Komisi 10 DPR akan misi utamanya menerbitkan Kepres untuk mengangkat mereka menjadi PNS. Nah, menurut Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer ini yang dari Jawa Barat, Sigit Purwonugroho mengatakan hanya dengan penerbitan Kepres mereka bisa diangkat menjadi PNS. Dia pun menyadari bahwa saat ini ada pembahasan di dalam panja itu soal pengangkatan guru dan tenaga pendidikan honorer, mengarahkannya menjadi P3K. Jadi di sisi lain pegawai pemerintah. Bukan. Guru dan tenaga honorer ini mendorong Kepres, tapi dalam panja itu ada juga pembahasan bahwa mereka akan didorong jadi P3K. Menurut dia itu memang bukan hasil final, tapi dia berharap sih Kepres itu terbit. Namun di sisi lain, kalaupun opsi P3K itu dilakukan, dia berharap tidak ada tes lah, cukup dengan portofolio. Oh, untuk menjadi PNS tadi ya? P3K, bukan PNS. P3K. P3K. Oh, gitu, oke. Kemudian di situ juga dia mengharapkan ada jalur khusus lah diberikan kepada tenaga pendidikan dan guru honorer ini yang di atas 35 tahun ini ada jalur khusus lah diberikan. Dia juga melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan itu, salah satu yang mendekati DPD, termasuk PGRI, dan sejumlah intinya udah lain. upaya politik juga lah ya untuk mendorong agar para guru honorer lebih lebih baik lah nasibnya ya ketimbang sekarang. Nah, dari dibalik itu kan ada juga nih beberapa netizen yang mengomentari soal ini. Mungkin yang pertama atas nama Ole Olang dari aplikasi JPNN.com. Gimana nasib sisa K2 yang terbengkalai seperti Satpol PP, Damkar, dan Caraka? Sampai saat ini tidak ada formasi. Kewajiban kita sama, tapi hak kita berbeda. Iya. Itu juga perlu diperhatikan juga sih. Enggak semua. Karena kan ya di sisi lain tenaga honorer ini sudah membantu dan berjuang begitu buat pemerintah lah. Dan di sisi lain tapi pemerintah juga punya perspektif lain. Ini soal beban ekonomi, benar nggak? Ya, karena selama ini kan beban APBN itu banyak keluar untuk membayar gaji-gaji PNS. Itu memang perlu diperhatikan ya, memang nasib. Ya intinya biar dapat win-win solution juga lah. Benar. Ya guru honorer juga nasibnya lebih baik, tapi pemerintah di sisi lain juga nggak merasa terbebani lah. Benar. Itu kali. Nah, berita terpopuler keempat nih, Mas. Nih tentang Nisa Sabian yang memang lagi ramai lah di netizen ini kan. Ngetik Nisa Sabian tuh masih rutin gitu nyarinya, seru gitu berita tentang Nisa Sabian ini. Nah, berita yang ini tentang kabar Nisa Sabian hamil, dan temannya, mantan rekannya di Sabian Gambus menceritakan soal faktanya seperti apa. Jadi kan kalau netizen ini beredar kabar nih di netizen, jadi dibilangin Nisa Sabian hamil karena ini, Mas, ada video Nisa Sabian ngelus-ngelus perut. Iya. Nah, TB ini yang mantan personel Gambus Sabian
mengklarifikasi. Dia ngasih tahu kalau dia waktu adegan video ngusap-ngusap perut, itu dia ada di lokasi. Kalau sebenarnya itu memang bukan mengusap karena kehamilan gitu. Tapi kenapa menurutnya? Ya kalau TB bilang itu kejadian di bandara kata dia. Dan dia membantah kalau saya nyatakan dan pastikan video tersebut bukan seperti yang ramai diperbincangkan. Tapi memang nggak dikasih tahu. Oh, nggak dikasih tahu. Ngelus. Perutnya bisa jadi kenapa? kenyang, bisa jadi kenyang. Atau masuk angin. Iya, kalau dia angin gosok-gosok ini ya. Bener. Apa namanya? Obat gitu kan. Bener sih. Tapi netizen berspekulasi kan. Benar. Nisa Sabian hamil karena sebelumnya juga kan ada buih-buih itu katanya kan antara Mbak Nisa dengan gitu ya, isu perselingkuhan. Iya, itu yang sampai akhirnya ada kabar perceraian dari pihak lelaki yang dituduh berselingkuh dengan Nisa Sabian. Nah, berita ini ya berita Nisa Sabian aja udah banyak yang komentar, Mas. Bener. Ini Nisa Sabian hamil pula. Mancing komentar lagi, Mas. Ya ini ada nih salah satunya di antara banyak di aplikasi JPNN yang mengomentari atas nama Tony Eko Prijatno. Apa Mas? Dia bilang di lagunya bagus-bagus tapi kelakuannya nggak bener. Nafsu dan nafsu aja. Besok kalau mati ketemu bidadari banyak juga. Nafsu si boleh-boleh aja tapi dikendalikan. Ini udah dapat. Wah, ini agak keras ya. Keras dia. Malah udah mengiring Bang Tony ini kadang nggak membaca padahal dibilang udah ini ya. Mas Tony yang ini loh, Mas. Kadang ini kayaknya dibutakan. Dibutakan, padahal udah dikasih tahu kan. Udah diklarifikasi. Udah diklarifikasi beritanya dibilang kalau itu bukan dia hamil. Walaupun memang nggak dikasih tahu sih kenapa dia ngulas apa sih ngusap perut. Nggak tahu, mungkin mau keluarin apa gitu habis buang angin gitu kan. Ya udahlah, itu dia dengan segala polemiknya. Silakan netizen yang maha benar menilai. Nah, berita terpopuler ketiga nih Mas, nih masih masuk ya kalangan artis, rupanya memang kayaknya ya viewers lebih tertarik dengan cerita-cerita para pesohor lah ya. Nah, ini beritanya soal Atta Halilintar nih Mas. Yang kemarin tuh kan nikah dengan Mbak Aurel ya. Yang sampai live di mana-mana. Dan viral di mana-mana. Ya, sampai saksi nikahnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Menyatukan. Tapi udah lama bersatu sih. Iya, masih lagi aja. Orang satu ini kan sekarang ya. Kenapa tuh di berita jadi itu? Di berita ini para netizen kan karena melihat kemarin mewahnya pernikahan Atta. Jadi di berita ini tentang kekayaan atau penghasilan yang diraup Atta selama inilah. Kenapa sampai akhirnya bisa terkenal itu, bisa menyelenggarakan pesta yang wah. Nah, di berita ini dibilang kalau Atta ini memiliki, jadi kan dengan dia memang aktif di YouTube kan, memang dari awalnya di YouTube. Nah, dari YouTube ini dilansir dari Social Blade dalam sebulan Mas Atta ini bisa mendapatkan 590.000 US dollar atau setara 8,5 miliar Mas. Wow. Sebulan loh. Sebulan. Keren. Ya, wah sih, wah. Terus? Ya. Nah, selain itu, Atta juga mendapatkan penghasilannya dari bisnis fashion dan gadget. Oh iya. Nah, Atta memang suami Aurel ini juga membuka bisnis fashion dengan label AHA. Produknya seperti jaket, kaos, bandana, topi, kacamata hingga berbagai macam aksesoris, dan ini juga menambah pundi-pundinya penghasilannya Mas Atta. Melansir dari berita ini. Nah, terus selain dari YouTuber dan fashion, di berita ini juga dibilang kalau Atta membuka bisnis agen perjalanan, Mas. Banyak ya bisnis Mas Atta ini ya. Selain bisnis perjalanan, kita singkat aja ya karena memang penghasilan. Ada lagi
endorsement. Karena kan memang Mas Atta ini kan di Instagramnya punya 17 juta followers. Wow, Ya, wajar 17 sih. juta ya. Itu berapa ya kalau endorse ke situ? Udah kayaknya 17 juta itu udah bisa jadi cawapres ya. Punya basis gitu kan. Iya. 17 juta iya udah bisa jadi cawapres. Gubernur DKI aja cuma berapa pemilihannya? Penduduk DKI cuma 10 ya? juta Kemarin. PS. Tapi udah lanjut. Lanjut ya. Kita jadi kemana-mana nih. Selain itu bisnis Atta ini ya salah satunya di entertain. Iya. Ya Atta kan selama ini kan aktif di berbagai ya acara televisi. Benar. Bahkan juga aktif di membuat film, Mas. Iya. Yes. Ya sebenarnya saya juga belum pernah nonton sih. Maaf Mas Atta ya. Nah, film-filmnya ini The Haunted, Belok Kanan Barcelona, Kembalinya Anak Iblis, Asia Man. Ya sampai sekarang sih mohon maaf Mas Atta, saya belum nonton, barangkali ya ada tiket. Iya, kalau dia bikin lagi itu Mas. Iya. Bisa lah. Harus aja. Nah, berita tentang Atta ini ya karena Mas Atta dengan segala kemewahan ya banyak komentar Mas. Benar. Mungkin Mau bisa dibacakan. gua bacain nih, Mas. Ya. Atas nama Rudi Salam di aplikasi jpnn.co. Dia bilang, daripada uang dihambur-hamburkan buat pesta pernikahan yang mewah yang hanya sehari, lebih baik uangnya dibagi-bagikan kepada masyarakat yang lagi sulit ekonomi saat pandemi sekarang. Siapa tahu berkah. Waduh, betul juga sih. Ini ya susah Tapi ya. namanya orang yang susah aja. Ini masalah Sisi- ya jangan ya susah juga ya orang dilarang-larang gitu ya. Iya, kan? maksudnya ya memang itu kan momen dia gitu kan. Dan asal nggak duit korupsi juga kan nggak. Bukan. Kalau bukan duit korupsi nggak masalah sih menurut saya. Ya, Tapi memang tapi berbagi memang perlu gitu. Tapi pernikahan Atta ini di sisi lain banyak juga terjadi polemik, bener nggak? Iya, Ada beberapa yang soal paradoks itu ya. yang disebutkan ini tidak adil dan pemerintah seakan-akan kenapa kok diposting di Iya, setnek gitu. iya. Tapi ya udahlah, tapi kita doakan Mas Atta dan Mbak Aurel sakinah, Pernikahannya. mawaddah dan warahmah. Amin ya Allah. Nah, berita terpopuler kedua nih Mas, yang tadi beranjak dari berita terpopuler ketiga tentang pernikahan, sekarang beritanya tentang ya menyangkut soal perceraian. Oh. Jadi di berita ini dibilang A.A. Gim cabut gugatan cerai dan iya. Teh Nini sebagai yang istri pertama ya, pertama A.A. Gim ini ya merespon langkah pencabutan A.A. Gim untuk gugat cerai itu. Jadi Teh Nini yang nama aslinya Nini Mutmainah, dia bilang sudah merasa ditalak 3 oleh penceramah asal Bandung, meskipun A.A. Gim sudah mencabut gugatan cerainya. Dia bilang melalui kuasa hukumnya, dibilang Teh Nini sudah merasa dicerai secara agama. Kata Agung Latenritata, kuasa hukum Teh Nini. Nah, untuk menyikapi langkah A.A. Gim yang mencabut gugatan cerai ini, kuasa hukum Teh Nini dibilang ya sama ini kliennya masih ya berkonsultasi lah ke keluarga gimana baiknya dan apa yang perlu dilakukan. Benar. Ya intinya mau berpikir jernih lah, istiqoroh seperti itulah Mas. Teh Nini pengen ya membuat keputusan biar dengan kepala yang dingin lah ya. Dingin, gitu Enggak yang tidak terburu-buru, gitu emosional. Enggak emosional. Nah, ya memang berita ini dengan A.A. Gim, ya memang saya juga agak ini juga sih ya, karena ya berita ini memang banyak komentar di JPNN, di aplikasi jpnn.com, dan Mas Batan coba dibacakan. Oke, mungkin bisa gua bacain nih komentar dari netizen atas langkah hukum yang diambil oleh A.A. Gim. A.A. Gim. Ada atas nama Nawawi Mahmud. Mas Nawawi Dia berkomentar terkait berita ini, dia bilang, dulu aku sangat mengagumimu, tapi saat ku mendengar kau poligami, hatiku berubah 180 derajat. Dia bilang begitu. Ini terkait ya A.A. Gim ya. Ya memang hak dia juga sih untuk
menyukai atau tidak menyukai dari tokoh yang berpoligami, Dia kagumi, yang dia kagumi, terus berpoligami, terus ya hak dia, tapi ya haknya Agim juga kali ya. Agim juga dia ya dia pasti punya alasan ya. Alasan lah yang kuat untuk menikah dengan 2 istri atau melakukan perceraian atau kembali lagi. Ya kita doakanlah semoga keluarga Agim ya dia termasuk salah satu panutan saya juga itu kalau Agim. Kalau soal ini dakwanya. Dakwah ya, kalau soal dakwah. Ya gitulah, semoga kita doakan keluarga Agim menemukan jalan terbaik. Amin. Pokoknya yang terbaik lah buat keluarga Agim, Teh Nini dan ya semua lah. Nah, berita terpopuler pertama ini datang dari Lampung. Jadi, Lampung. Warga di Dusun 5, Mulyodadi, Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, berhasil menjual batu meteoroid yang jatuh di rumahnya. Nah, batu meteoroid itu dijual 300 juta. Kalau menurut kepala dusun itu dijual kepada seorang bule asal Amerika Serikat yang tinggal di Bali. Bisa jadi buat penelitian kali ya? Ya nggak tahu apa koleksi kan orang motif orang kan beda-beda. Tapi intinya sudah dibeli kalau menurut kepala dusun itu sama orang Amerika. Nah, kepala dusun itu atas nama Edi Kurniawan mengatakan bahwa sudah dibeli sekitar 20 hari yang lalu. Katanya dibayar 300 juta. Nah, yang menjual ini mengaku terpaksa daripada batu meteoroid itu tidak ada nilainya, tidak dijual-jual lah istilahnya. Nah, kalau menurut Edi ini, kepala dusun tadi, uang 300 juta itu tidak dimakan sendiri oleh pemiliknya. Tapi dia membagikan untuk ke masjid. Gitu. Ke masjid, oke. Pembangunan masjid yang akan dibangun setelah Lebaran sebesar 200 juta. Kemudian memperbaiki jalan yang rusak 20 juta dan 80 juta diambil oleh yang korban yang dijatuhin meteoroid itu. Banyak dikit ya? Iya ya. 200 juta buat pembangunan masjid, subhanallah. Subhanallah, pahalanya di surga ya. Insya Allah jannah. Amin. Amin. Nah, kita tahu bahwa kejadian itu terjadi pada tanggal 28 Januari yang lalu. Meteor itu di Januari yang lalu. Sebongkah batu itu seberat 2,2 kg pada saat jatuh menimpa genting bagian luar kediaman Muhtajab umur 60 tahun dan Mujilah 60 tahun. Setelah diteliti oleh salah satu kampus di Lampung, itu dipastikan meteoroid. Nah, saat ditemukan kondisi batu itu panas. Dengan peristiwa ini banyak juga yang berbondong-bondong. Jadi kalau kata menurut orang warga sih, waktu itu jatuh kayak ada petir puar gitu. Meteoroid 2,2. Tapi satu doang ya? Satu doang ya? Biasanya yang jatuh gitu satu ya? Itu aja mungkin dari sebesar bumi kali. Iya sih ya, sampai ke bumi cuma segitu. Pecah-pecah ya, 2 kilo jadi. Karena kan ini itu 300 juta hitungannya per kilo apa gimana ya? Pokoknya dijual full lah itu. Tapi ini juga banyak yang komentar nih, Mas. Dia atas nama UG di aplikasi jpnn.com. Seharusnya pihak pemerintah bagian arkeologi membayarnya dan barang tersebut disimpan di museum sebagai wujud nyata benda dari langit jatuh atas izin Allah. Kok malah dibiarkan lama-lama lalu pemilik menjual? Tapi si pemilik hebat karena uangnya untuk bangun masjid dan nambal jalan. Ide yang gitu, semoga berkah. Amin. Dia mengkritisi tapi sisi lain mendoakan. Tapi ya benar juga ya, pemerintah harus hadir itu. Karena ini kan sejarah kan. Ya memang nggak tahu bahkan kapan lagi jatuh kan. Dan kemudian bisa diteliti batu itu dari mana, Kak, bener nggak? Iya, jadi ntar bisa jadi tetangga sebelah, tapi nggak. Kalau menurut kampus sih udah dipastikan itu meteoroid. Iya, jadi kan bisa buat sains juga kan. Iya, benar. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ya, atau jangan-jangan jangan susah juga deh kalau masalah pemerintahan. Mantap Pak Jokowi. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube jpnn.com. Gua Fatan, gua Aristo.
Dah. Dah.